Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Afdal Febriansyah kembali hadir menjumpai Anda pemirsa dalam program Dialog Tentang Sumbar. Pemirsa, undang-undang tentang Sumatera Barat yang baru disahkan dan keluar beberapa waktu lalu, namun tidak semua dari masyarakat Sumbar yang bisa menerimanya. Ada sebagian masyarakat, sebut saja masyarakat dari Mentawai, yang menolak ini karena diduga ada unsur diskriminatif dari pasal-pasal yang ada. Seperti apa pembahasannya dan bagaimana kelanjutan ke depan, kita akan bahas lengkapnya dalam Dialog Tentang Sumbar malam hari ini pemirsa, dengan tema Undang-Undang Sumbar Atur Syariat Islam, Diskriminasikah? Kita hadirkan malam hari ini yang pertama pengamat kebudayaan Bapak Januaris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Baik, juga hadir. Baik, hadir malam hari ini aktivis masyarakat sipil Mentawai. Beliau adalah direktur dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Bapak Rifai. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifai sehat? Alhamdulillah. Baik, kita juga hadirkan nanti pemirsa Bapak Komisi 2 DPR RI, Bapak Guspardi Gaus. Nah, baru hadir. Assalamualaikum Pak Guspardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak GG sudah hadir malam hari ini. Sehat Pak? Pak Guspardi, apakah ini memang ada unsur kesengajaan dalam hal ini atau bagaimana Pak? Dalam undang-undang ini seolah-olah Sumatera Barat itu hanyalah Minangkabau. Apa benar Pak? Ya, terima kasih. Saya ini adalah anggota DPR Komisi 2 yang membidangi tentang pemerintahan. Salah satu kerja-kerja Komisi 2 pada hari ini adalah melakukan pembenahan terhadap alas hukum undang-undang provinsi yang ada di Indonesia dan kabupaten kota yang tidak selaras lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Itulah tugas kita. Lalu bagaimana? Kemarin tanggal 30 Juni kami DPR RI melakukan paripurna untuk mengesahkan 5 undang-undang provinsi itu. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT. Saya adalah anggota Pansus, anggota Panja, bukan Pansus, Panja. Saya adalah tim perumus. Saya adalah tim teknis puncak terakhir. Saya adalah putra daerah Sumatera Barat yang bersukukan Minangkabau. Hidup saya sampai detik ini domisilinya adalah masih di Kota Padang. Saya tahu persis tentang suku-suku yang ada di Sumatera Barat dan tahu juga tentang adat budaya Sumatera Barat, bukan Minang. Dan juga ada bahwa Sumatera Barat itu terdiri dari 19 kabupaten kota. Di mana 19 kabupaten kota itu masuk Mentawai. Lalu dikatakan kenapa setelah itu nama Mentawai tidak ada lagi? Bukan hanya Mentawai, seluruh kabupaten kota hanya sekali disebutkan di pasal 3. Yang perlu ditegaskan adalah Sumatera Barat itu terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Apa itu? Tidak perlu saya ungkapkan, terlalu panjang untuk saya uraikan. Termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saya ke Mentawai itu beberapa kali. Dan saya pernah menjadi ketua PLT DPD PAN Mentawai. Saya yang menghantarkan calon bupati, wakil bupati yang diusung oleh PAN. Artinya saya insya Allah sangat tahu persis keragaman yang ada di Sumatera Barat itu.
Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan adalah tolong dibaca baik undang-undang, jangan berkomentar yang tidak punya dasar. Yang membuat undang-undang ini bukan Gus Padi Gaus saja, tetapi terdiri dari 9 fraksi atau partai yang terdiri dari unsur berbagai jenis masyarakat, tokoh-tokoh anggota dewannya dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, yang perlu saya jelaskan, jadi kenapa tidak ada nama Mentawai lagi? Memang bukan hanya Mentawai, seluruh kabupaten kota hanya sekali disebutkan bahwa Sumatera Barat itu terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Titik. Lalu bagaimana dengan ABSSBK? Itu adalah salah satu bentuk dari karakter masyarakat Sumatera Barat. Coba baca baik-baik. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang berkaitan dengan Minang hanya, hanya 2 baris. Kita harus kembali kepada judul. Apa judulnya? Judulnya adalah pasal 5C itu. Pasal 5 itu terdiri dari 3 poin A, B, C. Jangan diputus. Ya, Jangan diputus. terintegrasi dia. Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik yaitu, masuk saya ke 5C. Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah, sesuai dengan aturan adat Salingkah Nagari yang berlaku. Nah, ini yang saya tegaskan. Serta inilah yang mengakomodir seluruh suku budaya yang ada di Sumatera Barat. Serta, kata sambung. Bicara tentang Sumatera Barat mengenai Minang sampai hanya 2 frasanya 2 baris saja. Setelah itu mengakomodir seluruh suku yang ada di Sumatera Barat. Apa? Bukan hanya Mentawai. Ada Jawa, ada Batak dan lain sebagainya. Ada etnis Cina juga kita tampung di sini. Apa yang dikatakan di mana tampungannya? Serta yang tadi itu sudah tidak ada lagi. Serta kekayaan sejarah. Rupanya Sumatera Barat ini kaya dengan kekayaan sejarah. Sejarah apa? Bukan hanya Minang. Ada Mentawai, ada Batak, ada juga Jawa. Jadi kekayaan sejarah. Bahwa Sumatera Barat itu punya kekayaan sejarah. Bukan kekayaan sejarah Minangkabau yang ditekankan kembali Minangkabau. Kemudian apa lagi? Kekayaan bahasa. Kalau hanya dikatakan di sini khusus ke Minang, mana ada kekayaan bahasa? Hanya suku bahasa Minang saja. Di sini dijelaskan bahwa kekayaan bahasa. Apa bahasanya? Bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Cina, mungkin juga bahasa Sunda dan lain sebagainya. Kenapa? Orang Sunda pun juga ada di sini. Bugis juga ada di sini. Itu yang saya tegas. Apalagi di samping kekayaan bahasa, kemudian kekayaan kesenian. Jangan diputus-putus. Kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat nagari. Bayangkan, desa adat dan nagari. Kenapa di garis miring? Kalau di Minang hanya ada desa, bukan desa adat. Tidak ada istilah desa. Nagari. Tetapi nagari. Tapi dalam rangka merangkum yang di luar saya bagaimana saya katakan, makanya disebut di situ desa adat. Apalagi ritual. Ritual itu dalam Islam itu tidak kelaziman dalam mempergunakan istilah itu. Tetapi itu adalah yang bersifat umum. Kemudian apa lagi? Upacara adat. Upacara apa? Adat apa? Bukan Minang. Upacara adat yang ada di dalam khasanah di Sumatera Barat. Kembali kepada judul. Kemudian apa lagi? Situs budaya. Budaya apa?
kekayaan situs budaya dari berbagai suku, berbagai agama dan lain sebagainya. Dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius. Bayangkan, religius disampaikan di sini. Kenapa? Bahwa yang ABSSBK salah satu di antaranya di mana dikatakan bahwa menunjukkan karakter religius dan ketinggian, apalagi ketinggian adat istiadat, bukan Minang, adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Nah, ini oleh karena itu saya diwawancarai oleh berbagai media tadi. Ada dua lagi yang belum sempat saya respon, dan itu adalah berita nasional termasuk CNN. Sedang di perjalanan, saya putuskan habis ini saya kontak lagi. Artinya adalah kita jangan memberikan komentar kalau belum memahami apa yang dikomentari itu. Yang jelas, sebagai negara hukum, kita ini taat azas, taat hukum. Dalam aturan perundang-undang tidak boleh dilakukan penolakan terhadap apa istilahnya tadi? Menolak. Ya, menolak undang-undang. Yang boleh itu adalah kalau kita tidak setuju terhadap undang-undang, ada ranah yang diberikan oleh konstitusi, yaitu adalah melakukan judicial review terhadap sesuatu yang kita merasa tidak pas. Jadi tidak ada istilah dengan disahkannya undang-undang ini, semua warga negara bangsa harus taat dan patuh terhadap undang-undang yang sudah ditetapkan. Kalau seandainya ada di antara masyarakat elemen masyarakat yang tidak setuju, boleh-boleh saja. Ada ranah yang diberikan, itu dijamin oleh undang-undang, di mana ada namanya Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi, apakah undang-undang yang kami buat ini bertentangankah dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Kalau seandainya bertentangan, tentu akan diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah inkrah, mengikat kalau sudah ditetapkan. Apakah akan menerima apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan? Bagi saya tidak ada persoalan. Yang jelas kembali kepada persoalan, tolong dibaca baik-baik pasal 5 itu. Kemudian pasal 5C itu kembalinya kepada judul 5C, kemudian dikunci juga di kalimat terakhir 5C itu, masyarakat Sumatera Barat. Jadi setelah serta itu adalah milik dari semua warga masyarakat dari berbagai etnis dan suku agama. Baik, oke. Saya kembalikan lagi pada Bang Rifai. Bang Rifai, bagaimana bisa Bang Rifai dan kawan-kawan mengatakan bahwasannya ini lebih merepresentasikan Minangkabau? Iya, saya ingin sebutkan bahwa yang saya sebut itu tidak harus ada kata mentawai pada pasal-pasal berikut. Tapi ketika saya membaca pasal-pasal berikut itu, saya tidak merasakan ada mentawai di undang-undang itu. Meskipun saya tidak menemukan Kabupaten Minangkabau namanya, tapi ada tanah datar, ada Kota Bukit Tinggi, ada Kabupaten Pasaman Barat. Saya menemukan Minangkabau pada kabupaten-kabupaten itu. Jadi tidak enggak, bukan. Saya menemukan cita rasa Minangkabau, bukan kata-kata Minangkabaunya, Pak. Karena disebut ada di Pasandi Sara, Pasandi Kutambula itu. Yang kita membaca apa yang tertulis dalam undang-undang. Jangan persepsi. Oh, enggak juga dong, karena namanya ada psikologi hukum, Pak. Ya. Nah, kalau kita bicara soal teori-teori hukum gitu, ada psikologi hukum ketika kita membaca itu. Gitu. Nah, itu yang saya sebut itu, saya nggak merasakan ada nuansa mentawainya di situ gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi itu. Ada kata-kata mentawai di situ, tapi saya tidak menemukan nuansa mentawainya. Gitu. Tapi di saat ke daerah lain, orang terasa itu Minangkabau. Ya, itu satu. Nah, lalu yang kedua, kalau tadi Pak Gus Pardi menyebutkan bahwa tolong dibaca baik-baik, gitu. Saya merasa sudah baca baik-baik, tapi kalau menurut Pak Gus Pardi kalau bacaan saya belum baik-baik, ya tolong juga ajari saya membacanya baik-baik, gitu. Nah, saya juga ingin pesankan bahwa tolong juga jangan disalahkan kalau kemudian ada orang yang belum bisa memahami dengan baik apa yang sudah kita rumuskan gitu. Nah, itu juga jangan disalahkan gitu. Jadi menurut saya ini adalah undang-undang ini jangan-jangan bisa membuat kita ketemu pada satu titik gitu bagaimana seharusnya kemudian regulasi-regulasi negara itu memperlakukan semua subkultur yang ada itu secara secara seimbang.
secara setara. Gitu. Itu menurut saya yang penting. Makanya ke teman-teman Mentawai saya bilang kita tidak harus tolak undang-undang ini. ABS SBK sebagai sesuatu nilai falsafah yang ada di Sumatera Barat kita akui itu ada. Orang Minang juga banyak di Mentawai. Ya. Menerapkan itu juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nggak ada penolakan itu. Gitu. Nah, tapi bahwa kemudian Mentawai juga punya adat dan budaya, kita minta supaya itu secara terang juga dicantumkan di situ. Karena kalau tidak secara terang, orang merasa jangan-jangan ini secara sengaja disamarkan, gitu. Mungkin juga tidak sengaja disamarkan, gitu. Tapi kemudian kurang tepat merumuskannya sehingga orang merasa bahwa keberadaannya diabaikan, gitu. Itu saja menurut saya yang sekalipun tadi hanya di pasal 5 yang dibahas tentang Minangkabaunya. Iya betul, tapi kan karena itu disebutkan meskipun tadi misalnya Pak Gus Pardi bagus menyebutkan bahwa itu ada A, B, C gitu dan kemudian yang agak menjadi soal itu kan C karena kalau yang tadi lainnya karakteristik geografis nggak ada soal gitu. Tapi karakteristik sosial budaya, nah itu kelihatan karena orang merasa membaca itu jangan-jangan pembacaannya adalah melihat misalnya adat yang pasal 5 itu yang apa namanya apa bunyinya di situ budaya kebudayaan Minangkabau itu. Nah, jangan-jangan penjelasan ke belakangnya, jangan-jangan kata-kata ke belakangnya itu adalah penjelasan dari budaya alam Minangkabau itu. Nah, itu jangan-jangan publik memaknainya seperti itu sehingga kemudian merasa bahwa kata-kata serta itu bukan untuk juga termasuk Mentawai tapi hanya Minangkabau gitu. Bukan untuk mengakomodir keragaman-keragaman lain yang ada gitu. Nah, saya memahami bahwa apa namanya ini untuk konteks Mentawai agak berbeda karena saya sendiri kan sebenarnya lubis gitu. Jadi saya di Pasaman gitu. Tapi menurut saya bagi orang-orang Tapanuli yang ada tinggal di Semarang nggak menjadi soal mengenai undang-undang ini gitu. Kenapa? Karena menurut saya keberadaan suku-suku bangsa lain yang ada di Minangkabau di Sumatera Barat itu mungkin sama kedudukannya dengan orang Minangkabau yang ada di perantauan juga gitu. Ya kan? Sama dengan Minangkabau yang ada di Jakarta, mereka boleh kok